Masih segar di ingatan kita bagaimana kaum sampradaya asing merendahkan ajaran Gamo Bali. Mereka mengatakan bahwa Rongklu itu adalah sarang burung dara. Padahal mereka sebagian besar adalah para semeton kita. Ya, mereka tidak mengenal ajaran leluhurnya sendiri, tidak mengenal Tuhan leluhurnya sendiri. Hari ini saya akan mengenalkan kepada mereka apa itu Rongklu, siapa yang kita muliakan, siapa yang kita puja, dan siapa yang kita sembah di Rongklu. Saya akan mulai dari manusia dulu, kita sendiri. Kita berasal dari keabadian, dan hidup adalah sebuah persembahan dan pengorbanan. Itu tertuang jelas dalam Atharva Veda 15:17-10. Kita datang dari keabadian, Shunya, Zat, ya. Kemudian diliputi oleh lapisan-lapisan zat, energi, atau unsur yang paling terhalus hingga terkasar. Kita diliputi oleh Budi Ahamkara Mana, Satwika Rajasa Tamasa. Kemudian Panca Budi Indriya, Panca Karma Indriya. Kemudian Panca Tanmata dan Panca Mahabhuta. Lalu diberikan daya hidup dan daya gerak, yaitu Purusha Pradana, Ang-Ah. Ya, aksaranya. Ini jelas juga ada dalam Rigveda. Saya lupa bab berapa karena saya bukan penghafal tapi pemaham, ya. Ada dua burung kembar bertengger di sebuah pohon. Yang satu makan, yang satu memperhatikan sebagai pengawas. Jelas ya, yang dimaksud burung kembar itu adalah Purusha Pradana, daya gerak dan daya hidup, Atman dan Jiwatman. Kemudian pohon itu diberikan tubuh kita. Lalu proses penciptaan dijelaskan juga dalam Pengringkesan Aksara. Dalam tubuh kita terdiri dari berbagai aksara. Kemudian jelas diterangkan proses penciptaannya dari Ongkara, ya, dari nada. Kemudian Windu, kemudian Ardha Chandra, kemudian angka 3 atau Wiswa, dari nada Paramasiwa, Windu Sada Siwa, dan Ardha Chandra adalah Siwa. Bagaimana proses Purusha Pradana dari Paramasiwa, kemudian jadi Ardhanarishwari, kemudian menjadi Ardha Chandra Siwa. Siwa sudah terbentuk Purusha Pradana. Makanya Ardha Chandra adalah Ruha Bineda, tetapi baru terbentuk, belum berwujud. Kemudian turun menjadi angka 3 atau Okara atau Wiswa. Aksaranya adalah Sang Bangtang Ang Ing Nang Mang Sing Wang Yang. Inilah skalanya nih Wiswa, alam semesta semua ini. Jadi kemanunggalan semua Sang Bangtang Ang Ing Nang Mang Sing Wang Yang, Ang Ong Mang Ang Ah Manunggal, itu adalah Ongkar Sabda. Maka jelas semua ini terjadi karena Sabda, Ongkar Sabda. Kalau kita merujuk dalam Rigveda, ada dalam Rigveda 125:8. Di situ disebutkan ucapan bagaikan angin. Lalu ia menciptakan segalanya, alam semesta ini. Kalau kita merujuk dalam Quran, juga hal yang sama. Firman Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Firman Allah itu adalah kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah. Jadi semua sama ajaran kebenaran, ya. Lalu bagaimana dengan proses pengembaliannya? Jelas juga disebutkan dalam Siwa Tattva Purana. Diaplikasikan dari proses ngaben hingga nilepati. Proses ngaben mengembalikan unsur-unsur Panca Mahabhuta ke tempat asalnya. Kemudian dilanjutkan proses ngeroras. Mengembalikan juga unsur-unsur Panca Tanmata yang lebih halus. Panca Budi Indriya, Panca Karma Indriya. Kemudian dilanjutkan dengan proses nilepati. Munggahang ke Rongklu, yaitu mengembalikan ke asalnya Budi Ahamkara Mana dan Triguna, Satwika Rajasa Tamasa, ya, sehingga tinggallah Zat, Ang-Ah. Jika laki diunggahkan ke Rong kanan, dan jika perempuan diunggahkan ke Rong kiri, Kiwa dan Tengen, ya. Jadi sesuai dengan lontar gong besi tentang Rongklu disebutkan Rongklu ngarani Sang Yang Atma. Ring kemulan tengen bapante nga paratma, ring kemulan kiwa ibunte nga siwatma, ring kemulan madi ragante. Atma dadi meme bapa, mantuk ring dalem,
dadi Sang Hyang Tunggal Nunggalang Raga. Jadi jelas ya, ini percis sekali dengan ajaran Trimurti Tattwa Siwa Merupa Buddha, Panunggalan Panunggalan Purusa Pradana. Yaitulah Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu dari halus dan kasar, besar, kecil, dan segala-galanya di alam semesta ini. Siapa yang kita muliakan, puja, dan sembah di Rongklu? Yang kita muliakan adalah Buddha. Kemudian betari-betari, dewa-dewi langit, leluhur. Kemudian Sang Hyang Tiga Sakti. Kemudian Sang Hyang Purusa Pradana dan Sang Hyang Acintya. Jadi ketika kita duduk sembahyang di Rongklu, maka komplitlah sembah kita dari proses penciptaan dari kosong hingga menjadi manusia, hingga kembali lagi menjadi kosong. Tetapi yang kita sembah adalah bukan wujud, tapi energi atau unsur-unsur atau zat yang menyelimuti diri kita sendiri. Beda sekali dengan kaum sampradaya asing. Karena mereka tidak mengenal ajaran leluhurnya, tidak mengenal Tuhannya. Pikiran mereka tercemari oleh keinginan ingin mudah, simple, maka mereka mentuhankan wujud, mentuhankan istidewata, mentuhankan manusia. Tapi apapun keyakinan mereka itu, Tuhan selalu mantapkan. Mereka mencari kebahagiaan materi, kedamaian dari keinginannya itu. Pikiran yang picik itu bersifat sementara karena mereka tidak punya pemahaman tentang Tuhan yang tak terwujud sebagai yang memiliki wujud. Mereka tidak paham Tuhan Acintya, Tuhan tak terbentuk, tak terwujud, tak berubah, dan paling tinggi. Semua itu ada di bab 7 Bhagavad Gita dari sloka 20 hingga 24. Silakan baca. Itulah mereka, ya. Jadi jelas ya perbedaan antara sembah kita Gama Bali dengan mereka sampradaya asing. Mereka melanggar semuanya. Sudah jelas-jelas dikatakan dalam Yayurveda. Andatama pravisyanti ye sambuti mupaste. Kita akan masuk lebih ke dalam kegelapan bagi mereka yang menyembah hasil karya manusia. Patung, gambar, dan lain-lain sebagainya. Hasil karya manusia. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan, bagaimana dengan pratima di Gama Bali? Bagaimana dengan tapakan di pura-pura? Mereka tidak paham, tidak mengenal ajarannya. Pratima di pura di Bali adalah simbol daripada kekuatan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri, yaitu Purusa Pradana. Maka seluruh pura di Pulau Bali adalah simbol kekuatan Purusa Pradana. Oh, leluhur kita menyimbolkan kekuatan Tuhan dengan arah mata angin, warna, aksara, dan senjata. Tidak ada mantra khusus mentuhankan istidewata. Pratima hanya digunakan pada saat odalan saja, sampai nginep. Jadi pratima dihias, kemudian dipasupati, setelah selesai nginep, diperina kembali menjadi pratima biasa. Ya, itu hanya media kekuatan Tuhan. Dan ini membuktikan bahwa Gama Bali tidak menyembah patung, gambar, apalagi manusia. Sangat jauh dari ajaran Shruti. Saya akan berikan tantangan kepada siapapun. Silahkan tunjukkan satu mantra dalam Shruti bahwa menyembah Tuhan berwujud itu dibenarkan. Dan satu lagi, coba carikan dalam Shruti apakah segala tata titi ritual Gama Bali tidak sesuai dengan Shruti. Satu saja. Kalau Anda temukan, saya akan berguru dan menyembah Anda sebagai Tuhan. Ciao.